Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Ibu bapak sekalian, jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita lanjut membahas seputar rukun iman, yaitu iman kepada malaikat. Rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat ini yang merupakan pokok juga, asas, bahkan tidak sempurna keimanan seseorang tanpa beriman kepada yang namanya malaikat. Nanti untuk memudahkan kita memahami, kita akan bahas yang pertama definisi iman kepada malaikat, yang kedua cakupan iman kepada malaikat, dan yang ketiga buah dari kita beriman kepada malaikat. Namun sebelum daripada itu kita harus tahu dulu apa dan siapa itu malaikat. Dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan bahwa malaikat itu adalah makhluk gaib yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah, yang diciptakan dari nur cahaya. Nah, kemudian apa iman kepada malaikat itu? Iman kepada malaikat yaitu meyakini dengan pasti keberadaan malaikat, kemudian meyakini bahwa malaikat adalah hamba Allah, dan yang ketiga meyakini karakteristik malaikat. Saya pakai kata karakteristik. Kata karakteristik itu di dalamnya sudah ada nama, sifat, dan tugas daripada malaikat. Kita urai satu persatu. Meyakini bahwa malaikat itu ada. Mengapa kita yakin kepada malaikat? Bahwa karena Allah menceritakan dalam Al-Quran, Allah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya orang yang beriman itu, yaitu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir, dia yang percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir. Jadi salah satu di dalamnya yakin beriman kepada malaikat. Nah, dan malaikat ini ada. Nabi kita Muhammad SAW itu pernah bertemu dengan malaikat, baik secara rupanya yang asli maupun rupa malaikat ketika berwujud manusia. Nah, jadi malaikat itu makhluk gaib, bisa berubah wujud, bisa dia berubah wujud menjadi bentuk manusia. Nah, kala itu malaikat Jibril dengan rupa aslinya bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah, malaikat Jibril diceritakan dalam satu riwayat memiliki 600 sayap. 600 sayap. Dan jangan kita bayangkan satu sayapnya sebesar sayap burung, tidak, besar, 600 sayap. Dan juga pernah bertemu dengan malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Nah, ada juga salah satu manusia yang istimewa, yaitu Maryam, pun pernah bertemu dengan malaikat. Ketika itu malaikat berubah wujud dalam bentuk manusia. Kita bisa lihat dalam surah Maryam, ketika itu Maryam ibadah di mihrab, datang seseorang lelaki, ternyata dia adalah malaikat. Dia mengabarkan kepada Maryam bahwasanya nanti Maryam akan memiliki seorang anak. Dan Maryam pun heran, bagaimana mungkin saya memiliki seorang anak? Saya tidak memiliki suami, dan saya juga bukan pezina. Kata malaikat itu, sungguhnya inilah kuasa Allah, tanda-tanda daripada kuasa Allah, dan seterusnya. Nah, pembahasan kita bukan itu, cuman yang pasti adalah malaikat itu ada.
dan pernah disaksikan oleh manusia seperti Maryam dan juga Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kita yakini bahwa malaikat itu hamba Allah. Nah, kalau sudah dikatakan hamba, berarti konsekuensinya malaikat tidak boleh kita sembah. Ini yang salah, ada yang berkata bahwa malaikat itu mengada-ngada, sampai mengada-ngada yang katanya malaikat itu adalah anak Allah, anak Tuhan. Na'udzubillah. Allah membantah itu semua. Allah subhanahu wa ta'ala maha suci Allah bahwasanya malaikat itu adalah hamba yang dimuliakan. Jadi hamba, statusnya hamba, jangan sampai kita sembah. Kemudian yang terakhir, karakteristik malaikat. Malaikat ini kita yakini secara khusus dan kita yakini secara global. Malaikat yang disebutkan namanya dalam Al-Quran itu biasa kita kenal atau kita tahu ada 10 ya. Ada malaikat Jibril, Munkar, Nakir, Nakir, Atid, dan masing-masing memiliki tugas khusus. Misalnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu, kemudian ada yang bertugas untuk mencatat amal baik buruk, bertugas untuk menanyai dalam kubur, menjaga pintu surga dan neraka. Itu yang disebutkan secara khusus namanya oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi ada juga malaikat yang kita harus yakini secara global, tidak disebut namanya. Dan ini ada dalam satu riwayat bahwasanya Nabi bersabda, malaikat itu di akhir neraka Jahannam ditarik oleh 70.000. Neraka Jahannam punya tali 70.000 dan masing-masing talinya diikat oleh 70.000 malaikat. Bayangkan, jadi kalau 70.000 dikali 70.000 berapa? 4,9 M. Masya Allah, jadi sangat banyak malaikat itu. Dan siapa namanya, Ustaz? Ya kita tidak tahu, jangan ngarang bahwa malaikat ke 100 juta, malaikat ke 200 juta ini namanya, kita tidak tahu. Inilah maknanya meyakini malaikat secara global, bukan hanya yang disebutkan namanya secara khusus di dalam Al-Quran. Nah ini. Kemudian sifat dan akhlak malaikat itu. Nah, kalau bicara akhlak, Masya Allah, akhlak malaikat ini luar biasa, senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Ada malaikat itu yang bertugas untuk bersujud kepada Allah, tugasnya sujud terus saja. Ada malaikat yang ditugaskan untuk berzikir kepada Allah, kerjanya zikir saja. Dan malaikat tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Kemudian bentuk malaikat secara fisik bagaimana? Malaikat tidak kayak kita, tidak menikah, tidak punya anak. Malaikat juga tidak makan, tidak minum. Itulah pada waktu bertemu dengan baginda Rasul, malaikat tidak menyentuh makanan tersebut, karena memang sifat malaikat tidak makan dan tidak minum. Nah, ibu bapak sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi inilah meyakini atau beriman kita kepada malaikat dengan apa? Dengan meyakini dengan pasti bahwa malaikat itu ada. Kemudian meyakini bahwa malaikat itu hamba Allah, dan yang ketiga meyakini karakteristik malaikat, nama, sifat, dan tugas yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya yang terakhir, apa buah daripada seseorang yang beriman kepada malaikat? Apa hasil daripada seseorang yang beriman kepada malaikat? Satu, orang yang beriman kepada malaikat maka senantiasa akan meneladani sikap malaikat, mencontoh malaikat. Meskipun kita tidak bisa sempurna, tapi setidaknya kita bisa tiru malaikat. Tiru dalam hal apa? Tiru ketaatannya kepada Allah, terus konsisten istiqamah dalam beribadah kepada Allah. Kemudian kita tiru, kita jangan bermaksiat kepada Allah seperti yang dilakukan malaikat. Kalau tidak bisa sempurna, maka kita berikan yang terbaik kedua hal tersebut.
yaitu taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah. Kemudian buah yang kedua, kita berterima kasih kepada Allah. Nah, tadi saya lupa sebut bahwa ada malaikat itu yang ditugasi untuk selalu bersama dengan Bani Adam. Jadi ada malaikat itu yang menjaga setiap manusia. Di mana manusia pergi, di situ malaikat ikut dan mencatat segala yang dilakukan manusia, baik itu yang dirahasiakan maupun tidak dirahasiakan, dan itu nanti akan dibongkar di pengadilan akhirat. Nah, kita bersyukur begitu mulianya kita manusia sampai Allah memerintahkan malaikat untuk menjaga dan mengawasi kita. Biasa bahkan kalau belum ajalnya kita itu tidak akan mati. Karena dijaga sama malaikat. Makanya biasa ada kecelakaan satu mobil, 5 orang di dalam, 1 orang hidup, 4 orang mati. Ditanya kenapa ini yang satu bisa hidup? Itu bukan karena sakti, bukan karena hebat, jago, bukan, tapi karena malaikat menjaganya. Memang belum ajalnya, tidak bakalan meninggal, dijaga sama malaikat. Nah, yang ketiga, buah daripada beriman kepada malaikat, yaitu kita menjadi manusia yang berhati-hati dalam bersikap. Hati-hati dalam bersikap, karena ada perbuatan-perbuatan kita yang malaikat tidak suka, seperti bau mulut, karena mungkin habis makan bawang, dan malaikat tidak suka mendekati manusia yang makan bawang. Makanya kita dilarang ke masjid. Jangan kau ke masjid ketika mulutmu berbau bawang. Hindari hal-hal yang tidak disuka oleh malaikat. Kemudian buah yang terakhir, yaitu kita berusaha untuk mendapatkan doa malaikat. Cara untuk mendapatkan doa malaikat ini banyak. Salah satunya yang kita lakukan adalah belajar ilmu agama atau ngaji. Orang yang belajar ilmu agama respect malaikat terhadapnya. Dalam sebuah hadis, ketika ada orang yang ngaji, belajar ilmu agama, maka malaikat respect kepadanya dengan meletakkan sayapnya di tanah sebagai tanda penghormatan kepada orang tersebut yang telah belajar ilmu agama. Ibu bapak sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pembahasan kita, kajian kita mengenai iman kepada malaikat. Semoga kita semua bisa menanamkan insya Allah yang aku sampaikan tadi, kita bisa amalkan, dan mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.